tiba pengen beli sepatu yang harganya 250.000. Gimana caranya kita bisa beli sepatu ini tanpa mengurangi aset kita yang 20 juta? Halo, aku Helen, usia 30. Aku adalah seorang istri yang juga merangkap sebagai salah satu karyawan di salah satu perusahaan startup di Indonesia. Di video ini aku mau berbagi sama teman-teman tentang cara mengatur keuangan ala-aku. Disclaimer dulu ya, aku bukan seorang ahli di bidang keuangan. Jadi cara-cara yang aku bakal jelasin murni adalah cara yang memang aku terapkan sehari-hari. Jadi kalau kalian merasa kalian sudah punya cara sendiri untuk mengatur keuangan dan cara itu memang sudah cukup baik menurut kalian, ya silahkan diterapkan. Tetapi kalian juga bisa berbagi dengan teman-teman yang nanti kemungkinan singgah di channel ini dengan cara meninggalkan komentar di kolom komen. Aku akan mulai dari latar belakang kenapa sih aku pengen buat video ini. Jadi video ini dilatar belakangi adanya kekhawatiran terhadap kondisi aku sendiri dan juga kondisi orang-orang yang ada di sekitar aku, baik itu saudara, teman, kenalan, ataupun ya mungkin tetangga gitu ya. Nah, ternyata setelah aku perhatikan banyak di antara kita yang masih belum menyadari pentingnya mengatur keuangan dengan baik. Konsekuensinya menurut aku cukup buruk ya, karena kita kemungkinan akan sering mengalami yang namanya masalah finansial gitu. Katakan misalnya ada orang tua yang pengen sekolahin anaknya ke sekolah yang cukup baik, sekolah swasta gitu, tapi terkendala biaya. Nah, pada akhirnya anaknya tidak bisa disekolahkan di sana. Padahal kalau misalkan dia mengatur keuangannya dengan baik sejak dini, ada kemungkinan dia bisa menyekolahkan anaknya ke tempat yang diinginkan tadi. Atau mungkin contoh yang lebih dekat dengan kita sebagai perantau. Saya sendiri seorang perantau ya, dari Sumatera ke Jakarta. Kita mungkin bisa mengalami yang namanya kesulitan pulang karena tidak ada uang untuk membeli tiket untuk pulang gitu. Nah, padahal kita bekerja, kita punya penghasilan setiap bulannya, tetapi tetap kesulitan untuk pulang. Mungkin ada banyak faktor ya, tetapi salah satu faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap bisa atau tidaknya kita pulang ya faktor finansial gitu. Kita tidak bisa menabung untuk membeli tiket pulang kayak gitu. Nah, jadi menurut aku sangat penting ya menyadari kalau kita itu harus mengatur keuangan dengan baik ya supaya kita bisa mencegah atau meminimalisir ya kemungkinan terjadinya hal-hal seperti tadi. Nah, terus gimana sih cara aku mengatur keuangan aku sehari-harinya? Yang pertama, harus tentukan dulu goal finansial atau tujuan finansial kita itu apa. Nah, ini bervariasi setiap orang ya. Ada yang tujuan finansialnya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau mungkin aku contohin di kasus aku sendiri, tujuan finansial aku itu adalah yang pertama beli rumah. Nah, karena saya baru menikah dan kebetulan saya dan suami itu berasal dari keluarga yang sederhana. Kita juga belum punya tabungan yang uh, bisa dikatakan cukup untuk membeli rumah. Makanya setelah kita menikah, salah satu tujuan finansial kita itu adalah membeli rumah kayak gitu. Nah, penting juga ditentukan tujuan ini akan kita capai dalam kurun waktu berapa lama, apakah setahun, 2 tahun, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, tujuan finansial aku itu adalah bisa beli aset gitu. Nah, kenapa harus beli aset? Karena saya dan suami sepakat itu kita nggak mau kerja sampai tua gitu, sampai umur 60, 70 gitu ya, kalau kita umurnya panjang gitu. Kita pengen berhenti kerja jor-joran itu atau kerja keras banget itu di usia 40 atau 45 atau istilahnya sekarang pensiun dini gitu ya. Nah, jadi kita pengen punya aset yang dari aset ini nanti kita punya penghasilan pasif. Nah, mungkin teman-teman sebagian udah tahu ya penghasilan pasif itu apa, tapi bagi yang belum tahu, penghasilan pasif itu adalah penghasilan yang kita dapatkan tanpa harus bekerja keras lah gitu. Itu ya cara yang pertama, berarti tentukan dulu tujuan finansialnya apa. Nah, yang kedua adalah alokasikan anggaran untuk ditabung setiap bulannya gitu. Nah, kan kita tadi sudah punya tujuan finansial nih, kita udah tahu nih budget yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan finansial ini berapa. Let's say di contoh aku tadi adalah pengen beli rumah, katakan harga rumahnya itu 350 dalam waktu berapa tahun, kita contohin ya 3 tahun misalnya atau 36 bulan, berarti 350 juta dalam waktu 36 bulan, artinya aku harus menabung kurang lebih 10 juta per bulannya supaya tujuannya tadi bisa tercapai kayak gitu. Atau bisa juga dengan presentasi, misalnya kita punya penghasilan sekian gitu ya, kita kita alokasikan, oh saya harus bisa menabung 50% dari gaji atau 60% dan seterusnya, pokoknya gitu ya. Setelah alokasikan dana, kita juga harus mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, mungkin udah banyak orang yang melakukan ini, tetapi buat aku sendiri, catatan pemasukan dan pengeluaran ini tidak berhenti sebagai catatan aja gitu. Nah, kalau aku ini juga sebagai dasar evaluasi gitu. Nah, jadi setiap bulan aku bakal lihat nih,
oh pengeluaran aku sekian, pemasukan aku sekian. Dari situ juga aku bisa tahu, jangan-jangan masih ada pengeluaran yang bisa dipres. Nah ini berkaitan dengan aku mengatur keuangan yang keempat, yaitu mengetahui mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Itu beda ya. Kalau kebutuhan kita benar-benar harus penuhi. Kalau kita nggak penuhi, maka nanti kelangsungan hidup kita kemungkinan akan terganggu. Let's say misalnya kebutuhan untuk rumah, pangan, kemudian let's say kalau sekarang transportasi gitu. Nah, kita misalkan motor gitu ya, kita merasa kalau kita perlu sebuah motor sebagai kendaraan kita ke tempat kerja gitu. Kalau kita nggak naik motor, kemungkinan kita akan sering terjebak macet, pada akhirnya sering telat dan seterusnya gitu ya. Artinya motor ini adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan misalnya ini paling relate mungkin sama ibu-ibu ya, sama cewek-cewek. Kalau aku misalnya pergi ke sebuah mall, ya kan, tiba-tiba lihat baju cantik, warnanya cakep, bentuknya unik. Nah tadinya nggak ada rencana tuh beli baju, tapi karena dia memang sesuai selera kita si bajunya ini, pada akhirnya beli gitu. Kalau kita nggak beli sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi beda ya antara kebutuhan dan keinginan. Nah ini menarik menurut aku karena jadi sedikit cerita ya, aku akhir-akhir ini ketemu sama mantan siswa aku dulu. Dia sekarang ada di semester 6 kuliah, hendak menyusun skripsi. Jadi singkat cerita, aku sama dia curhat gitu, kayak bukan curhat sih ya, kayak berdiskusi lah tentang investasi. Jadi aku sebenarnya agak sedikit malu ya karena dia di usia yang sangat muda, masih umur 20 atau 21 gitu ya, kalau semester 6 dia sudah berinvestasi guys. Jadi dia malah udah punya saham dan sahamnya udah cukup besar lah ya untuk usia dia. Dia bilang begini, kita boleh memenuhi keinginan tapi dengan catatan aset kita tidak boleh berkurang. Nah, gimana maksudnya? Jadi kita misalkan nih, kita punya aset katakan tabungan atau deposito 20 juta. Nah, tiba-tiba pengen beli sepatu yang harganya 250.000. Gimana caranya kita beli sepatu ini konteks sepatu ini keinginan ya, bukan kebutuhan. Gimana caranya kita bisa beli sepatu ini tanpa mengurangi aset kita yang 20 juta. Nah, kalau aku sendiri mungkin akan begini salah satu caranya. Aku akan taruh uang 20 juta ini di deposito yang bunganya paling tinggi. Contohnya di Bank Neo gitu ya. Jadi di Bank Neo itu FYI ya, itu bunga depositonya 8%, itu kotor ya. Nah, dipotong bunga tabungan, itu nanti total bunga yang akan kita dapatkan dalam 1 bulan dari tabungan 20 juta ini, deposito 20 juta ini adalah 131.500 kalau nggak salah. Nah, aku bakal nunggu 2 bulan nih, ya kan? 2 bulan nanti berarti bunganya itu akan 263.000. Nah, tadi aku pengen beli sepatu yang harganya 250. Aku sudah punya bunga dari deposito ini sebesar 263.000. Nah, artinya aku bisa beli keinginan aku ini tanpa mengurangi aset aku, yaitu si tabungan ini. Kayak gitu ya. Nah, mungkin kalian punya cara sendiri, nanti bisa menemukan cara sendiri gimana caranya memenuhi keinginan ini tanpa mengurangi aset kalian. Begitu. Nah, kemudian cara yang kelima adalah jangan terlalu sering makan di luar. Kalau sesekali nggak apa-apa ya. Makan di luar itu menurut aku membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan kalau kita masak makanan yang serupa di rumah. Ya kan, kalau makan di luar apalagi kita makan di tempat yang sudah harus bayar pajak, ya selain bayar makanannya, kita juga harus bayar pajak makanannya. Ya otomatis memang pengeluarannya lebih besar ya kalau makan di luar itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah belajarlah berinvestasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, berinvestasi itu perlu dan itu juga akan mengubah pola pikir kita terhadap pengeluaran. Kita mungkin akan lebih konservatif terhadap pengeluaran. Katakan misalnya mau beli sesuatu gitu, kita jadi mikir-mikir, ini lebih bagus aku belikan langsung ke sini ya, ke barang yang aku pengen ini, atau lebih baik diinvestasikan dulu, ditabung dulu gitu. Nah, jadi buat teman-teman siapapun, entah kalian itu ibu rumah tangga baru bekerja ataupun mahasiswa, belajarlah berinvestasi, belajarlah menabung, belajarlah mengatur cara keuangan dengan baik. Supaya apa tadi? Supaya kita bisa meminimalisir atau mencegah kemungkinan terjadinya masalah finansial di kehidupan kita berikutnya. Oke, itu tadi 6 cara mengatur keuangan alaku ya. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa kalau kalian merasa punya kenalan, saudara, atau teman yang butuh tips-tips untuk mengatur keuangan dengan baik, boleh ya di-share video ini. Juga mohon dukungan dari teman-teman untuk membantu aku supaya channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.